mungkin orang lain yang tidak pernah apalagi turis mungkin pada cemplung nongono yo ini aneh itu ya. Yang mau dijual adalah experience untuk mancing, eksperimen mancingnya. Hal kecil yang sebenarnya itu bisa mengangkat dan bisa menjadi penanda bagi orang lain, tapi itu kadang-kadang belum nggak ada. gitu, Pak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bolo Warmo dan dulur-dulur sekalian. Siang ini kita ketemu lagi di program Pasuruan Bicara, program rutin bincang-bincang santai yang digagas oleh Warta Bromo TV, Warmo Institute dan juga Warmo Radio. Nah, siang ini kita sudah kedatangan Pak Mu'alif Arif. Selamat siang Pak Mu'alif. Ayi itu biasanya dipanggil Biasa Ayi dipanggil aja. Ayi ya, Pak Ayi. Ya. Beliau ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Perikanan saja kalau di kabupaten kota. Kepala itu, Dinas ya. Perikanan saja. Kota Pasuruan. Di dalamnya include kelautan juga. Kelautannya di provinsi dan di kementerian Tapi kewenangan. ada sub bidang di situ. Ada, kita punya nelayan itu ya. Kalau subnya enggak ada. Oke. Urusannya. Nah, nanti kita akan bincang santai lah, kita formatnya santai ngobrol dengan Pak Ayi tentang apa sih yang menjadi fokus program Dinas Perikanan Kota Pasuruan. Beliau ini Kepala Dinas Perikanan Kota Pasuruan. Sebelumnya di Dinas Pendidikan. Perindak ya, sempat Pendidikan Dinas terakhir. Pendidikan. Ya, pendidikan. Terakhir. Ya. Oke. Nanti mungkin kita akan ngobrol banyak bagaimana prospek perikanan atau juga mungkin kendala-kendala yang dihadapin oleh nelayan, baik nelayan darat atau juga nelayan laut. Cuman kalau sekilas kita lihat di profil produktivitas sektor perikanan Kota Pasuruan antara yang di laut dan di darat memang agak timpang ya. Di sektor perikanan nelayannya agak naik produktivitasnya, tapi yang perikanan air tawar, perikanan darat agak turun. Kebetulan semalam saya sempat iseng-iseng ngecek sedikit gitu Pak, kok kenapa ini timpang gitu. Sekalipun kalau sebelum pandemi memang sempat baik begitu. Nah, apakah ini berkorelasi karena pandemi kemarin atau seperti apa itu? Ya mungkin nanti Pak Ayi yang bisa menyampaikan apa sih itu programnya dan di dalamnya Dinas Perikanan ada apa aja. Ini kan supaya bolo-bolo semua juga tahu begitu. Gitu sih Pak pengantar dari saya. Baik, terima kasih Bolo Warmo yang saya cintai, para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diperkenalkan tadi saya Ayi, panggilan akrabnya. Jarang yang panggil Mu'alif Arif soalnya. Lebih familiar dipanggil Ayi gitu ya. Kepala Dinas Perikanan Kota Pasuruan sejak kemarin saya 4 bulan terakhir ini 1 September 2022. Yang sebelumnya saya diberikan amanah tugas oleh Bapak Wali Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan zaman Covid pas 16 Maret 2020 kemarin sampai terakhir September kemarin. Ini jadi sekilas tentang Dinas Perikanan di Kota Pasuruan seperti yang disampaikan tadi. Jadi nomenklatur kita Dinas Perikanan Kota Pasuruan, jadi tidak ada kelautan. Kalau di kabupaten kota itu kewenangannya tidak ada untuk kelautan dan kelautan sendiri kewenangannya di Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan, demikian juga di provinsi itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Untuk di kabupaten kota hanya Dinas Perikanan saja. Namun kita juga punya istilahnya ada nelayan itu yang mata pencahariannya melaut, ke laut itu ya, menjadi kami untuk membina teman-teman nelayan.
Ada 2 bidang di tempat kami, ada istilahnya bidang tangkap. Bidang tangkap itu kita di kewenangan penangkapan ikan yang di laut ini istilahnya itu dengan hasil olahan-olahannya. Kemudian ada bidang budidaya perikanan. Nah ini yang budidaya ini yang di darat. Selain yang di laut tadi berarti ada di darat. Di darat termasuk petani tambak air payau ya, ada air yang tawar dan gabungan dengan air laut itu untuk tambak dan budidaya perikanan seperti di kolam-kolam sekarang yang lagi kita galakkan teman-teman budidaya untuk kemarin juga ada pemberian bantuan hibah untuk kolam budidaya bisa ikan lele dan lain sebagainya. Jadi ada 2 yang kita ampu. Kemudian selain itu tangkap dan budidaya tentunya ada hasil olahan ya yang diampu, ada 2 bidang tersebut bisa istilahnya memberikan kepada teman-teman POK-LAHSAR gitu, kelompok pemasaran dan pemasaran. Kalau istilahnya umumnya yaitu para UKM, ada pengolah hasil ikan tersebut itu adalah teman-teman POK-LAHSAR itu jadi hasil ikannya diolah itu dibuat olahan sehingga bisa mempunyai nilai lebih. Jadi untuk kewenangan termasuk mangrove itu di pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kewenangannya. Kami cuma wilayahnya ada di tempat kami sehingga keputusan itu ada di kementerian malahan. Kita membantu saja. Seperti tadi disampaikan memang ya ini untuk hasil tangkapan yang ikan itu juga naik turun tidak bisa stabil dengan program pemerintah yang saat ini untuk penangkapan ikan itu lebih tidak dibatasi ya, artinya untuk bagaimana menjaga lingkungan laut ini sudah tidak seperti dulu. Ini bagaimana lingkungan laut itu terjaga, ekosistem dan lain sebagainya sehingga ada beberapa larangan dan lain sebagainya ya, dengan bondet itu ya, alat tangkap yang banyak yang dilarang itu karena ya terlalu alat-alat penangkapan ikan itu yang dibatasi sehingga dapat menimbulkan kerusakan nanti di ekosistemnya itu. Kementerian Kelautan Perikanan itu menyampaikan bahwanya ke arah bagaimana lingkungan ikan itu, lingkungan ekosistemnya bisa sebagaimana mestinya sehingga ya tetap ikan-ikan itu bisa berkembang baik gitu. Kalau diambil terus ya apalagi dirusak ya sudah habis. Sehingga hasil tangkapan itu tidak seperti dulu mungkin, apalagi kita itu wilayahnya lautnya di Selat Madura, kita itu ya tidak sebaik yang di pantai selatan ya. Langsung samudra dan lain sebagainya itu tidak sebaik mereka sehingga hasil tangkapan itu tidak bisa optimal sehingga kita carikan alternatif para nelayan itu untuk diberikan pelatihan, pendidikan ya, wawasan juga untuk bisa mereka karena ini musiman kalau para nelayan itu kan sekarang kan seperti ini ada peringatan ombak tinggi itu ya kita himbau untuk mereka untuk keselamatan ya tidak melaksanakan kegiatan di laut sehingga kan nganggur itu ya. Jadi kita berikan pelatihan untuk alternatif istilahnya untuk alternatif mata pencaharian lain. Misalnya kemarin kita ajak kelompok-kelompok nelayan itu ada beberapa yang ke Surabaya untuk mengembangbiakkan jadi bagaimana ini kan banyak kepiting, kita punya banyak mangrove itu yang kecil-kecil ya. Kepiting mangrove. Kepiting itu bagaimana dibesarkan, tidak dari bibit ya, yang sudah ada itu yang kecil itu bagaimana pembesarannya ada di kompartemen yang dibuat secara sederhana juga bisa kotak-kotak itu dibesarkan daripada ngambil aja di mangrove dijual ya hasilnya tidak terlalu tinggi tapi kalau dibesarkan dengan 2-3 minggu itu bisa cukup besar hasilnya juga lumayan juga budidaya kerang hijau juga ada
Jadi kepiting harganya sudah baik Pak. harganya baik kalau Kemarin kepiting sempat drop ya. sampai cuman 20 sampai Iya, 25 ribu ya. Kadang-kadang kalau 100 ribu. hasilnya tangkapan biasanya begitu juga tidak stabil itu. Itu yang tangkap. Kemudian yang budidaya juga kita pelatihan untuk bagaimana kita kembangkan seperti beberapa waktu 2 tahun berjalan ini kita berikan hibah kolam untuk dibudidayakan lele, karena yang sementara ini yang ekonomis ya budidaya lele, tapi harus hati-hati. Lele itu sumbu pendek itu ususnya pendek itu, makannya banyak sehingga kanibal, harus dihitung pengeluaran untuk pakan. Betul. Jadi tidak nunggu dibesarkan aja sehingga pakannya banyak tapi berarti harganya ini termasuk turun. Pelatihan misalkan mensiasati bagaimana supaya pakannya tidak melulu dari yang pabrikan. Iya, jadi kan palet itu ya. Itu tidak itu aja, alternatif pakan. Itu nanti seperti 2 tahun terakhir kita berikan hibah kolamnya. Namun untuk tahun 2003 ini kita akan keberlanjutan untuk bagaimana membudayakan pakan itu dengan apa itu yang istilahnya maggot. Nah, itu juga baik itu. Bagaimana cara membuat, kita berikan alat untuk bikin maggot itu. Jadi mengurangi biaya yang dari pabrikan beli begini. Nah, 2 hal itu untuk yang tangkap dan budidaya. Untuk pengembangan yang istilahnya pengembangan UMKM, mereka kita kemarin seperti ada festival bandeng jelak ya, kita viralkan, kita dorong untuk bandeng jelak. Kita punya bandeng jelak itu menjadi salah satu ikon baru di Kota Pasuruan. Selain kalau kemarin itu ada bipang apa ya biasa ya, ono permen apa itu? Matahari Sinah, ono rawon. Ting jahe. Nah, ya itu ya, ting jahe. Satu kumu kita di festival Bandeng Jelak 2022 kemarin kita ajak perkenalkan bahwasanya bandeng itu kita bisa masak seperti sate ya. Dibuat sate, tidak seperti dibuat sate. Jadi sate bandeng jelak yang tentunya teman-teman UMKM Pok Lasar ini sudah bisa istilahnya cabut durinya. Jadi sudah makan bandeng, saya sendiri juga dan gitu. Bandengnya juga, durinya juga bisa sudah diolah kemarin. Sudah ya, jadi stik duri. Dijadikan stik duri juga jadi bisa bermanfaat. Jadi kita dorong untuk kita angkat bandeng jelak ini menjadi unggulan, satu unggulan lagi yang ada di Kota Pasuruan sementara itu. Pak, berapa sih dari penduduk Pasuruan misalkan separuh wilayah Pasuruan ini kan yang sisi utara ini kan pesisir ya. Pesisir, ada laut, ada pantai dan juga daerah tambak. Nah, berapa sih masyarakat yang bergantung di sektor yang beraktivitas di sektor perikanan ini? Ya, jadi kita yang di budidaya tadi aja ya, yang budidaya yang tambak ini, yang tambak itu kita punya 602 hektar kalau kita kemarin data yang ada pada kami. Jadi terutama di sisi utara Kota Pasuruan aja ya, tidak semua kelurahan, ada 7 kelurahan aja yang di sisi utara itu seluas 602, yang banyak itu ada di Belandongan dan di Kepel, Tapaan itu ada sedikit, di mana Ngemplak Panggung itu hanya sedikit. Jadi dari luas lahan tambak seluruhnya 602 tadi, kita ada yang membudidayakan untuk luas tambak yang di Belandongan saja itu ya, yang ini kan ya geografis karena tambak untuk bandeng jelak ini ya, yang memang di situ agak punya keunggulan yang tidak bau tanah itu ya. Kita dikenal karena tidak bau tanah. Kemudian rasanya gurih itu juga
Jadi khas di sana di Blandongan itu ada sekitar 231 hektar kurang lebih itu. Itu hanya di Blandongan. Di Blandongan, yang di Blandongan. Sisanya tadi ada yang 602 hektar tadi. Yang di Blandongan aja 231. Yang di Blandongan itu yang bisa menghasilkan. Itu bandeng semua Pak? Itu ada yang 231 itu tidak, juga ada termasuk udang yang di situ ya, udang ada. Tapi teman-teman petambak kita memang masih dengan cara tradisional ya, karena kalau diolah dengan intensif itu membutuhkan modal yang besar gitu, mereka tidak nututi sehingga hasilnya dan pakannya itu mengutamakan dari plankton-plankton yang sudah ada itu aja ya mungkin. Itu tapi plankton kita itu agak unik ya. Mereka hidupnya di atas gitu loh. Sehingga lain dengan rasa bandeng yang di mungkin Sidoarjo, yang di Gresik, Lamongan. Itu bandengnya karena terasa tanah itu dia makan masuk ke dalam. Kalau bandeng-bandeng yang di Blandongan itu ya di atas itu planktonnya itu tumbuhnya. Sehingga cuma memang akhirnya kita enggak bisa besar juga, enggak bisa gede-gede seperti yang di daerah lain, standar saja. Jadi 1 kilo aja 6 biji, 6 ekor itu tadi. Itu ya itu geografis sudah khas. Memang di sana sudah hasilnya itu enggak bisa. Dari sisi ukuran mungkin lebih kecil, tapi dari sisi rasa kita lebih kuat. Tesnya lebih kuat. Ya, terutama tidak bau tanah itu yang sehingga gurih. Bau itu lumpur. Iya, yang menjadi unggul walaupun tidak bisa besar itu tadi. Itu. Itu di kelurahan yang lain juga bandeng juga. Ada di daerah Kepel itu juga di Bitingan itu juga masih ada bandeng. Bandeng. Jadi bandeng ke gitu ya. Di bandeng ke. Ya. Kalau untuk garam nggak ada berarti Pak? Garam masih ada, cuma sudah tidak seperti dulu, hanya sedikit ada. Bahkan mungkin sekarang ya ada cuma sedikit aja rumput laut ya, sebetulnya hasil-hasil itu ada. Bisa garam, bisa rumput laut juga, cuma sudah tidak seperti dulu karena ya istilahnya hasilnya itu penjualan agak sulit dan lain sebagainya. Demikian juga karena cuaca juga ya ini untuk garam yang cuaca yang serba tidak menentu ya, kalau memang diteruskan ya kasihan juga rugi ya. Kemarin kan hampir kayak nggak ada kemarau kan. Iya, terus kayaknya cuacanya seperti seminggu 2 minggu ini ya sudah tidak bisa menjadikan kristal menjadi garam. Padahal dulu kita masih punya berapa hektar Pak dulu? Dulu sampai berapa itu di tahun 2017 itu masih ada 15-17 itu ya, kalau hektarnya saya lupa itu ada sampai di tempat kami dulu sebelum saya di situ ceritanya sampai ada gudang, termasuk ada apa rumput laut tuh rumput laut dibuatkan gudang di kantor itu. Sekarang jadi kantor pertanian ada dibuatkan. Jadi artinya potensi saat itu tinggi ya, tinggi permintaannya punya tinggi ya, permintaan banyak tapi tidak menjanjikan lagi sekarang. Sekarang yang dominan hanya sektor tambak ini ya. Kalau tambak untuk ikan yang dibudidaya memang bandeng itu sekarang yang banyak itu. Kalau untuk nelayan Pak? Nelayan, nelayannya kita ini? Nelayan saya punya 2070. Terdata sebanyak 2070 nelayan yang ada di Kota Pasuruan sesuai data yang ada. Itu cuma itu termasuk nelayan budidaya atau yang hanya dinangkap di laut? Jadi ya semuanya, termasuk mereka yang walaupun ini nelayan kita itu cuma begini ya. Mereka adalah buruh ikut di kapal, bukan nelayan. Kapal, ya? Iya, bukan pemilik kapal. Pemilik kapal ada sendiri. Seperti kalau di pertanian ya jadi buruh tani aja, bukan pemilik sawahnya. Itu mereka kebanyakan itu, sehingga dengan situasi yang begini kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak juga. Situasi di laut berbahaya. Apa yang kita bisa lakukan waktu itu juga diberikan
diklat ya, semacam pengetahuan untuk bagaimana keselamatan di laut yang utama itu tadi, dan kita berikan juga pelatihan-pelatihan tentang alternatif karena ya kondisi laut kita ya sudah serba tidak bisa diharapkan banyak ya, karena banyak kerusakan, badai dan lain sebagainya itu. Hasilnya ya sebetulnya untuk peningkatan produksi itu ya tidak bisa diharapkan terlalu banyak itu, karena banyak larangan sekarang yang disampaikan. Dan daya jangkaunya nelayan sekarang kan nggak seperti dan dulu. itu kan dibatasi juga, per daerah itu enggak boleh lintas. Wilayah perikanan. Wilayah perikanannya dibatasi oleh di daerah lain sehingga ruang tapi lingkup. Kalau kapalnya itu di bawah 10 ton GT, apa GT istilahnya. 10 GT kan masih kewenangan daerah. Ya, masih bisa. Dan daya jangkaunya juga masih bebas di sepanjang dan dari pemerintah juga masih memberikan subsidi tentang BBM-nya, itu kita berikan masih subsidi. Dengan rekomendasi dari kami tentunya kita cek memang mereka betul-betul tepat sasaran, kapal-kapal yang pemiliknya pasnya itu tidak biarkan bantuan subsidi ini tidak disalahgunakan, kita cek, kita rekomendasikan untuk SPBU pilihan, ada yang di Bakalan, ada yang di Gading. Dari pemerintah ada alternatif seperti itu. Kemudian juga beberapa waktu lalu terkait dengan penanganan inflasi kemarin ya, itu kita berikan bantuan sebesar hibah itu kepada, cuma jumlahnya tidak banyak, kita dapat kuota dari pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 150-an orang nelayan yang untuk bulan September, Oktober, November, 3 bulan, per bulannya kita berikan 150.000. Jadi mereka dapat 450.000. Itu apa namanya? Insentif untuk pengendalian inflasi? Iya, maksudnya saat itu kan di beberapa sektor juga ada untuk UKM, untuk bansos dan sebagainya. Kita upayakan mintakan ke pemerintah Kota Pasuruan. Saya mintakan cuma dijatah ada uang. Kita seleksi sebanyak 150 nelayan kita berikan. Artinya itu bukan bantuan yang pandemi Covid kemarin. Bukan lain, memang untuk inflasi ini, penanganan inflasi kemarin. Pak, kalau mungkin Pak Ayu juga pernah dengar Bandeng Juwono. Iya. Itu kan begitu populer Semarang. Memungkinkan enggak Bandeng Jelak ini juga bisa kayak begitu gitu. Kita ya berandai-andai bermimpi dalam membangun brand gitu. Ya, pertama saya berandai-andai. Saya 4 bulan ini, tapi ya berapa bulan di dalam perjalanan 4 bulan itu. Jadi saya punya festival itu tadi, Festival Bandeng yang kita unggulkan jadi Bandeng Jelak dengan tujuan agar saya juga sayup-sayup dengar keunggulan Bandeng Jelak apa saat itu. Makan Bandeng Jelak ya ngalami banyak duri gitu. Tapi ternyata saya sudah coba, sudah cabut duri. Memang betul-betul taste-nya enak dan dinikmati ya Bandeng Jelak, sehingga saya harus angkat. Ini program saya ini malahan untuk yang ngangkat program Bandeng Jelak ini. Dengan terakhir bulan apa kemarin, yang kemarin kita ikutkan lomba inovasi pelayanan publik juga, itu kita buat program namanya Banser. Banser, ada kepanjangannya. Bandeng Jelak Serbu Restoran. Nah, jadi kita tahun 2002 kemarin biar dikenal masyarakat kita sendiri bisa jadi tuan rumah di wilayah Kota Pasuruan sendiri, terutama masyarakat, dan kita kenalkan di restoran-restoran. Kemarin kita bikin komitmen dengan mereka, bisa X Horizon, Asen, Jalan Tengah, kemudian ada kafe Jalan Tengah dan BJ Perdana. Itu chiefnya kita undang untuk bisa ada menu bandeng. Bandeng Jelak. Ada menu Bandeng Jelak dan mereka berkomitmen
untuk jadi salah satu produk olahan bandeng jelak itu ditawarkan pada pengunjung. Selain itu ya kita saya sampaikan festival ya iki lho bandeng jelak iso gade sate yang bumbunya bumbu sate komoh itu. Nah itu nanti ya saya berpikir ya nyontoh ndak apa-apa ono iki Semarang oleh-oleh bandengnya teko Juwono kok duduk teko Semarang kok bisa. Ya mungkin kita nanti bikin bagaimana olahan itu kalau di Juwana itu Semarang itu bandengnya utuh kita mungkin satenya ya bisa bagaimana bisa tahan lama kan harusnya dikemas supaya bisa dibuat oleh-oleh. Saya masih punya inovasi sate bandeng itu tadi. Nanti yang lain akan mengikuti. Yang saya perkenalkan di tahun 2022 kemarin. Program tahun 2023. Jadi selain banser itu tadi, saya akan untuk bandeng jelak ini naik kelas lagi. Nah istilahnya itu ya dinaikkan kelas lagi dengan pendekatan apa? Saya akan punya program naik kelasnya bandeng jelak ini dengan pendekatan pariwisata, Pak. Bapak Ibu sekalian, bagaimana pendekatan pariwisata? Kalau yang kemarin adalah bandeng itu hasil produknya saja, ya hulunya saja, ya oleh tangkepannya didol sekilo kayak kulaan itu ya mek 15-16 sewu didol nang ini. Kalau di pasar bisa sampai 20-22 kan ya. Kalau dari tambak itu ya itu aja. Selamanya itu. Demikian pula kalau sudah diolah itu dijadikan sate, botok, rasa madu dan lain sebagainya itu ya 25.000 itu aja. Nah, yang namanya naik tingkat pendekatan pariwisata ini kita akan rangkul komponen-komponen yang ada khususnya di Blandongan dan sekitarnya, misalnya ada Karang Taruna atau Pok Darwis karena pariwisata dan terutama kelompok-kelompok kuliner tadi itu UMKM, juga dari tentunya kelurahan dan kecamatan sudah saya undang kemarin untuk bicarakan bersama dibuat bandeng jelak ini suatu destinasi wisata. Mungkin kita atau orang di Tambak sudah biasa melihat bagaimana panen bandeng. Mungkin orang lain yang tidak pernah apalagi turis mungkin beli cemplung nongono yo ini aneh itu ya. Jadi regane bandeng. Jadi yang mau dijual adalah eksperimen untuk mancing. Eksperimen mancingnya, cara cabut durinya itu juga sebuah atraksi kan. Betul. Untuk pariwisata. Bagaimana itu pengembangannya saya berharap begitu. Jadi selain nanti ada pariwisata juga edukasi ya terutama karena kita tingkatkan konsumsi makan ikan itu, jadi ada program Gemar Ikan, gerakan makan ikan, masyarakat ikan juga yang diketuai oleh Forikan, Forum Peningkatan Makan Ikan itu tadi, itu oleh Ibu Wali Kota sendiri malahan, kemarin juga dapat penghargaan beliau di tingkat provinsi. Karena apa? Terkait program penurunan stunting juga. Karena di ikan itu omeganya tinggi gitu. Betul. Kalau di jeroan, di daging itu nggarai rada lin. Kalau ikan kolesterol itu. Ya tapi ya jangan yang seafood juga. Waduh ya. Kalau ikan omeganya tinggi sehingga mengurangi terutama ke ibu-ibu hamil itu Bu Wali ini buka program setiap bulan nanti akan secara berkelanjutan periodik diberikan kepada ibu-ibu hamil yang terdata nanti di Dinas Kesehatan koordinasi dengan Dinas Perikanan untuk diberikan mengkonsumsi ikan itu sehingga nanti bayi yang dikandung itu bisa lahir dengan baik, tidak jadi stunting untuk penurunan angka stunting. Jadi balik lagi ke pendekatan naik kelasnya tadi dengan pendekatan pariwisata itu tadi sehingga nilai kalau dulu
cuma hanya 100, ini enggak bisa 2 kali lipat kan, dan banyak yang terlibat. Betul. Nah, satu itu. Kedua, Pak Wali juga sudah menyampaikan ke kami bahwasanya harus ada lokasi. Memang pusat. Ya, saya baru mau nanya itu. Oh. Karena gini, Ya. ini sama dengan di banyak tempat ketika ada wisata petik apel atau petik apa begitu, pengunjung seringkali bingung ini kemana. Begitu juga dengan Bandeng Jelak, ini sudah rame di media sosial misalkan atau di media-media Bandeng Jelak sebagai ikon kota, tapi orang lewat di Bandeng ini. Ya, kemarin saya jawab dari pemerintah kota sendiri sudah memberikan infrastruktur sebetulnya sebesar 600 juta itu kemarin untuk di lingkungan Jelak sana, Blandongan, dibangun akses, ada 3 kelompok pemasar itu, kita aksesnya ada diperbaiki jalan, drainase, dan ada sedikit ornamen untuk bisa dibuat selfie. Tapi tempatnya adalah di dalam. Oh, bukan yang bukan di jalan. Iya, bukan di pinggir jalan. Tapi it's okay, enggak apa-apa. Nanti ke depan kalau kami juga mengharapkan ada ikon besar itu ya. Pintu masuk kita yang dari timur Kota Pasuruan itu kan di Blandongan itu ada semacam patung atau ornamen atau bisa juga neon box sing gede atau di pertigaan terminal gitu ya. Bisa ya itu di tempatnya di situ tengah-tengah itu kan juga bisa. Itu ya orang datang itu lihat iki Pasuruan ini Bandeng Jelak mana? Ya sebelah itu, sebelah utaranya. Kalau Pak Ai keliling ke Pantura misalkan ke Gresik, itu kan kanan kiri di daerah Petro itu kan banyak pusat oleh-oleh. Macam-macam. Ke barat lagi ke Lamongan, Wingko, Babat itu kan kelihatan. Barat lagi sampai ke Juwono itu kan juga banyak kan tulisan-tulisan, plakat-plakat. Bandeng Juwono. Nah, di sini kan kita belum lihat gitu kan, Pak. Belum ada, masih tempatnya masuk juga. Juga Pak Wali Kota memberikan instruksi pada. Atau di sini Pak, di terminal wisata itu biasanya kan ada yang digantung-gantung. Pemerintah juga menyiapkan kemarin dibangun beberapa stand kios di pelabuhan. Di pelabuhan kami juga ada 1 stand untuk dibuat para kelompok kami yang kuliner itu untuk bisa buka stand di sana, difasilitasi. Masih belum yang di jalan umum ini. Cuma tentunya yang program saya tadi itu ya kita kenalkan di Jelaknya sendiri itu. Atau bahkan mungkin di kantor saya juga Dinas Perikanan itu insya Allah masih luas, masih bisa dikembangkan di tempat saya dan ada jalan besar di situ. Yang penting ono penondo itu, ada penanda tadi itu, ada patung atau apa di pertigaan simbol Bandeng itu diperkenalkan di situ. Sehingga juga masyarakat yang melewati melintasi jalan itu sudah tahu ini lokasinya memang Bandeng Jelaknya di situ, dan agar Pasuruan di sisi timur itu juga ada gerakan ekonomi ya, pusat ekonomi baru, ada ikon baru di Kota Pasuruan yang Bandeng Jelak ini. Mungkin dengan tulisan pusat olahan bandeng. Iya di situ ya, belok sedikit. Iya, kadang-kadang karena sering kali itu jadi problem di banyak tempat. Hal kecil yang sebenarnya itu bisa mengangkat dan bisa menjadi penanda bagi orang lain, tapi itu kadang-kadang nggak dilakukan gitu, Pak. Ya, juga untuk di kelompok kami ada tempat untuk on the spot makan, tapi ya masuk itu tadi masih kesulitan, belum dikenal sehingga ya barangkali di halaman kantor atau nanti sementara saya buatkan gitu untuk bisa saya fasilitasi. Mereka bisa jual, saya koordinasikan dengan aset apakah boleh enggak kantor dibuat makan tempat on the spot bagi pengunjung kok. Di depannya kantor kami
juga boleh Pak, nggak apa-apa. Gitu ya, kan gitu. bakar-bakar. Nanti kan tinggal berapa gitu kan jadi setahun. gampang, rumusnya pariwisata itu kayak roti boy gue. Sampean kalau mlebu mall, wes iku mabrat-mabrat ambune ya. Iya, bikin orang penasaran gitu. Nanti mlebu Pasuruan diobong iku terus ya mambu bandeng jelak. Oh, duduk sate komo itu. Mambune apa sih bandeng jelak gitu. Oh, mambu bandeng jelak wah. Pak, tapi gini. Day to day ada ya ikannya itu. Jangan sampai ada. Kita rangkul termasuk program Banser kemarin kita komitmen dengan apa istilahnya selain petani tambaknya juga pengepul untuk ya tiap hari itu ada ketersediaan bandengnya yang untuk diolah itu insya Allah ada. Jangan sampai nanti sudah rame ternyata stoknya bagi kami sudah saya petakan itu kan satu ancaman hambatan. Betul. Kalau teorinya katanya SWOT ya orang Madura. Ono ancaman. Nah itu ancamannya ya seperti kemarin itu ada yang tidak terduga ternyata jebol. Ada tanggul jebol. Yang kemarin. Nah itu terus dan lain sebagainya itu akan mengurangi hasil produksi nanti. Betul. Untuk pemecahan itu makanya saya sampaikan itu tadi kita harus naik tingkatnya walaupun ada keterbatasan produksi ikannya. Tapi kalau sudah diangkat dengan pariwisata ya jual pariwisatanya insya Allah nilainya akan value-nya akan naik. Ketersediaan sedikit tapi sudah punya nilai itu harga jualnya juga bisa mahal, tidak produksinya aja bagaimana cara jaring itunya atau kita edukasikan bagaimana pengembangan bandengnya tadi itu akan menjadi atraksi wisata tersendiri biar masyarakat sekitar juga bisa merasakan manfaatnya nanti begitu. Kalau posisi hari ini sudah sampai mana Pak untuk membangun itu? Misalkan gini, saya keluar kantor, sekarang kemudian saya ke pusat oleh-oleh, nyari ada nggak kira-kira di sana? On the spot itu langsung di tempat jelak itu ada. Jadi sampean belum ya, nanti kontak saya saja kita makan-makan. Kalau paling enggak kan ketika wisatawan lewat dan nyari oleh-oleh Pasuruan, itu masih belum tahu, belum ada penanda, belum ada. Bukan di toko-toko penyedia oleh-oleh, mereka sudah termasuk kayak Pak tadi bilang restoran, mereka sudah bikin MOU untuk ikut menjual kasarannya. Itu yang berupa on the spot dimakan di tempat. Jadi yang oleh-olehnya masih belum ada kalau yang di restoran tadi. Di kafe belum ada ya, kita akan ciptakan mungkin kita dapat satu itu sate itu nanti dikemas via bagaimana ya, mungkin di vakum atau apa bisa awet 3-5 hari atau juga sticknya itu yang rada aneh stick duri itu tadi itu ya posisinya sekarang ya saya tawarkan ke stakeholder terutama yang di Blandongan dan sekitarnya. Posisi kita di sini loh ini ya. Kita kalau banyak ancaman ya itu banyak ancaman. Kita mau maju apa enggak? Saya selaku fasilitator dari pemerintah hadir untuk bagaimana ngawal agar ya bandeng jelak itu tidak posisi yang seperti saat ini. Harus naik kelas. Harus naik kelas. Jadi ayo kita berangkat bersama-sama. Untuk sarana prasarana dan lain sebagainya kami akan usulkan ke OPD instansi yang terkait nanti seperti tadi barangkali ada monumen, ornamen yang untuk dibuat penanda dan bangunan-bangunan itu on spot yang strategis kan gitu kan, orang lewat, orang delok atau bahkan wong liwat itu kerjasama sama apa Telkom jling bandeng jelak kan bisa itu ya. Angen-angen ngimpi ini. Nah problemnya duitnya ada nggak Pak untuk itu? Duitnya untuk promo, untuk ini oleh dinas perikanan gitu. Ya duit jadi masalah
karena pemerintah kota sendiri ada keterbatasan anggaran. Cuma saya akan coba mungkin kerjasama dengan perusahaan dan lain sebagainya, atau CSR dari perusahaan-perusahaan yang berdampak. Misal ada Samsung ya yang juga pengaliri di laut itu, atau mungkin PGN yang ada jaringan itu, saya akan coba mintakan untuk CSR-nya bisa bagaimana pengembangan Banda Jaya. Misal untuk festival produk festivalnya untuk pengenalan dan lain sebagainya. Pak Ayi, mungkin sesi terakhir ya. Ya. Saya kadang bayangin bagaimana sih kondisi masyarakat di pesisir, ya, terutama yang mereka juga hidup dari di sektor perikanan supaya bisa hidup dari berkembang begitu. Nah, tapi kadang-kadang saya juga nanya aktivitas pasar ikan kita punya nggak sih? Kita tidak punya ya. Kita sebetulnya ada rencana, ada tempat pendaratan ikan TPI. Di pelabuhan. Pelabuhan, dan di dalamnya itu ada tempat pelelangan ikan sebetulnya. Namun kondisi saat ini masih kewenangannya provinsi. Belum diserah terimakan. Belum. Jadi masih tahap proses pembangunan. Kami menunggu hal itu, walaupun mungkin tidak diserahkan ke kami, tapi ya diolah oleh pemerintah provinsi sendiri. Tentunya para nelayan yang akan menerima manfaat untuk segera bisa dibuka, ada tempat pelelangan ikan dan pendaratan itu, sehingga pasar ikan yang ada di Kota Pasuruan itu bisa ramai gitu. Jadi sampai saat ini memang belum ada secara khusus tempat pelelangan ikan kita. Tapi nelayan-nelayan di pelabuhan itu memang pendaratannya di sini. Ya ada, ya tidak resmi itu. Dulu ada memang mereka disediakan di sebelahnya kantor Kamla atau apa itu. Itu ada pribadi dulu yang didirikan oleh koperasi, cuma sementara kecil aja itu ya. Sementara kooperasinya nelayan untuk itu enggak pelelangan ya pendaratan ikan dari yang teman-teman yang nelayan yang melaut itu aja di situ. Dan di Lekok itu kan lain lagi pelelangan di sana. Di sini ada pelabuhan, tapi saya nggak pernah jumpain ada nelayan yang bongkar pasang yang itu yang ada penjual pembeli enggak sampai segitu. Atau memang di sini hanya untuk ini ya, lokasi sandar kapal gitu, bukan sampai tempat yang lelang kayak besar yang di tempat-tempat lain itu enggak ada. Masih sementara belum ada, ya semoga itu tadi yang program dari pemerintah provinsi itu bisa dibuka, karena strategis ya, tempatnya juga luas, bisa dimanfaatkan, segera bisa dimanfaatkan. Tuh. Pak, mungkin closing statement ya terkait apa dan bagaimana upaya Pemkot Pasuruan untuk membangun sektor perikanan ke depan itu. Terakhir, Pulau Warmo yang saya cintai, para pendengar semuanya, Pasuruan, Kota Pasuruan ini di sektor perikanan memang tidak seperti di daerah lain yang mempunyai lautan luas barangkali atau tambak yang luas seperti di Lamongan, Gresik. Namun ya ada pembudidaya ikan, juga ada nelayan-nelayan yang tetap sebagai mata pencaharian mereka akan kita kawal dan akan kita berikan pelatihan agar supaya mereka bisa menangkap ikan dengan baik dengan aturan-aturan yang ada, sehingga hasil tangkapan masih bisa bertahan untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Juga saya ingin meningkatkan
terutama yang budidaya ikan. Sebetulnya budidaya itu tidak yang ikan konsumsi ada sekarang ya juga kemarin ada pameran ikan hias. Ikan hias termasuk di iya, ikan hias kemarin, malah itu ikan yang ramai. kana, cupang ada, saya juga koi ada, teman-teman pembudidaya. Ayo kita bergerak semuanya dengan keterbatasan, dengan selesainya pandemi Covid ini yang ekonomi agak kesulitan. Mulai dari mana ya, dari saat ini kita sendiri, saya akan ngawal selaku Dinas Perikanan dengan segala sesuatunya, kita bergerak sama-sama untuk agar bisa manfaat bagi masyarakat untuk usaha keseharian. Saya kira itu, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Ayi atas paparannya dan Bolowarmo. Sudah hampir 1 jam kita ngobrol dengan Pak Ayi di program Pasuruan Bicara. Nah, Kota Pasuruan ini kalau disampaikan tadi tidak punya tambak yang begitu luas, mungkin mungkin benar ya kalau dibanding Lamongan, Sidoarjo, tapi dengan keterbatasan itu justru itu menjadi peluang Kota Pasuruan untuk bagaimana membangun sektor perikanan ini lebih maju dan berkembang. Branding menjadi kunci yang ingin diperjuangkan oleh Dinas Perikanan ke depan. Ada banding jelak yang dia bebas duri dan rasanya yang lebih gurih, lebih nikmat dibanding bandeng dari daerah lain yang kabarnya masih agak bau-bau tanah, bau lumpur gitu. Nah, di sini karena keunggulan faktor geologis, bandeng jelak lebih gurih, lebih enak. Nanti polo-polo silakan mencoba ke Kampung Jelak untuk ngicipi bandeng sing ono durine. Jadi gak usah khawatir sililitan duri. Saya kira itu, dan minggu depan kita akan ngobrol lagi dengan topik dan tema yang tak kalah menarik. Salam sehat selalu dan jaga kesehatan untuk Bolowarmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.